Hati-hati untuk wilayah Jawa Barat, pasti ini akan terjadi cepat atau lambat. Karena itu tadi tanda-tanda alam yang memang muncul juga tidak bisa dielakkan. Bahkan ini juga akan merembet ke daerah-daerah lain yang pernah aku sebut dan waspada, terutama untuk Aceh. Pas hujan yang tinggi, angin kencang ya. Namun itu tadi balik lagi, kadang-kadang kita juga sebagai manusia banyak lalai dan tidak mengetahui pertanda alam. Menandakan adalah diwajibkan aku untuk tetap bersiaga dan juga tetap berdoa, beristighosa, bertawasul agar bencana itu tidak menimpa kepada daerah tersebut. Namun balik lagi, semua kuasa Allah dan apapun yang terjadi, tentunya kita manusia hanya bisa berusaha dan juga hanya bisa mendoakan, dan juga balik lagi kita tidak bisa yang namanya menghentikan takdir ya, dan maut itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi setidaknya di sini aku berusaha untuk bagaimana caranya agar hal itu tidak terjadi. Dan tentunya ketika mendapatkan kabar itu ada perasaan sedih, aku hanyalah manusia lemah, dan balik lagi segala doa yang aku panjatkan adalah yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk daerah tersebut. Namun balik lagi itu hanya kuasa Allah. Perasaan duka mendalam untuk daerah yang sedang terkena musibah, dan juga mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan dan juga semua masyarakat di sekitar juga diberikan ketabahan serta tetap semangat dalam menghadapi apapun itu. Maka bagi daerah-daerah lainnya juga diharapkan juga agar tetap waspada, dan seperti yang selalu saya bilang bahwasanya istighosah, pertaubatan, kemudian fafiru ilallah, kembali ke jalan Allah, bahwasanya semua adalah takdir dan kehendak Allah. Sebenarnya perubahan energi itu terjadi adanya getaran-getaran gempa yang kecil ya, dan memang tidak terasa, dan juga kemudian siklus dari hujan, intensitas hujan yang tinggi, angin kencang ya. Namun itu tadi balik lagi, kadang-kadang kita juga sebagai manusia banyak lalai dan tidak mengetahui pertanda alam, sehingga apapun itu masyarakat kecil khususnya merasa semuanya baik-baik saja. Dan aku bilang ini adalah takdir ya, hanya Allah yang berkuasa ya, hanya Allah yang berkehendak. Balik lagi, musibah itu kita ambil hikmahnya dan jadikan pelajaran ya, agar nanti tidak akan terulang lagi. Namun tidak lupa juga saya mewanti-wanti kembali, hati-hati untuk wilayah Jawa Barat, pasti ini akan terjadi cepat atau lambat. Karena itu tadi tanda-tanda alam yang memang muncul juga tidak bisa dielakkan. Bahkan ini juga akan merembet ke daerah-daerah lain yang pernah aku sebut dan waspada, terutama untuk Aceh. Harus waspada. Balik lagi untuk warga Aceh, banyak hal yang harus diperbaiki, terutama keimanan, ketakwaan, kemudian juga perbaiki perilaku, sifat, perbuatan ya, pertaubatan ya, fafiru ilallah, itu aja yang tidak segan-segan selalu saya sampaikan. Kalau dibilang apakah ini waktu ajal yang ditentukan ataukah ini hal mistis lainnya, ini adalah berkaitan dengan perilaku manusia, berkaitan dengan yang namanya kerusakan alam semesta. Kalau dibilang takdir, mungkin ini adalah salah satu suratan takdir. Kalau dikaitkan dengan hal mistis, ini juga berkaitan dengan kerusakan akhlak, perilaku manusia, dan juga alam semesta. Jadi semuanya saling berkaitan, makanya saya tidak segan-segan selalu bicara dan juga selalu memberikan nasihat untuk pertaubatan dan juga fafiru ilallah, kembali ke jalan Allah. Apa yang menyebabkan peristiwa ini terjadi? Bahwasanya banyak manusia yang lalai akan ibadahnya, banyak manusia yang sudah lupa terhadap Tuhannya dan mengagung-agungkan bangsa jin dan iblis dengan mereka mempercayai adanya kodam-kodam. Bahwasanya saya tegaskan lagi, kodam itu adalah
sebangsa ya, makhluk ataupun ya berjenis jin atau iblis yang bisa menyerupai binatang apapun itu. Bahwasanya kalau kalian mengetahui alam semesta ini terbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan menyadari betapa besarnya kekuatan Allah dibandingkan kekuatan yang sedang kalian cari dan sedang kalian percayai. Arwah-arwah korban ini masih berada di sekitar lokasi kejadian. Bahwasanya ketika tubuh kita ini meninggal, arwah itu masih akan berada di sekeliling tubuh atau wilayah yang memang di situ terjadinya suatu musibah. Arwah itu akan selalu mengelilingi daerah tersebut sampai dengan 40 hari dan sampai dengan disempurnakannya jenazah, baru beliau atau mereka arwah tersebut akan kembali diambil alih oleh Sang Pencipta alam. Kalau aku bilang energi yang terjadi di wilayah longsor tersebut adalah panas ya. Kemudian juga di sini panas karena itu tadi banyak kerusakan alam ya. Kerusakan alam juga ini yang mendukung adanya longsor dan bencana alam yang terjadi serta terjadinya suatu musibah di suatu daerah. Otomatis di situ juga ada energi kesedihan, ada energi kegelapan, ada energi panas dan juga ada energi yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Yang jelas di situ adalah berduka. Pesan dan juga pesan alam yang diberikan dari peristiwa yang terjadi di beberapa daerah yang saya sebut akan menghilang, yaitu balik lagi kerusakan alam semesta ini disebabkan oleh manusia, namun bukan hanya kerusakan alam, namun kerusakan perilaku manusia, akhlak manusia, dan juga perbuatan-perbuatan manusia yang menjauh dari Tuhannya, maka musibah itu akan terus berlanjut dan akan terus berlangsung sampai dengan manusia menyadari bahwa